DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahasa Anda, anaknya ibu Anda sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab DNA? Enggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan nanti yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab itu kan ada penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah. Bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menangani mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak usah sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas yaitu mengenai Buya Yahya, yang dimana Buya Yahya ini mati-matian membela nasab Habib Ba'lawi ya teman-teman. Bahkan tes DNA itu tidak berlaku buat para Habib Ba'lawi. Jadi intinya kata Buya Yahya itu adalah tes DNA itu tidak bisa menentukan nasab seseorang. Nah seperti itu teman-teman. Nah di samping lain teman-teman ya, yaitu Bapak Hanif Alatas juga mengatakan bahwasanya tes DNA itu haram, tidak boleh. Padahal Bapak Rizik Syihab juga pernah mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Habib, maka disuruh untuk tes DNA. Jadi DNA-nya kemana, DNA Nabi kemana, nah seperti itu teman-teman ya. Tapi ini sudah kisru nasab, malah mereka itu tidak menepati janjinya untuk tes DNA. Ya, karena gini teman-teman ya, kalau mereka ini berani untuk tes DNA, saya yakin hasilnya itu adalah G. Dan tentunya mereka akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Karena kalau plat G itu bukan orang Arab teman-teman, tapi adalah orang Yahudi Ashkenazi. Dan bahkan sampai saat ini, seperti Bahar bin Smith, Hanif Alatas, Bapak Rizik Syihab, itu tidak berani untuk melakukan tes DNA. Jadi pada intinya teman-teman, yang disampaikan oleh Buya Yahya ini adalah pembelaan kepada Habib, terutama adalah Habib Ba'lawi yang ada di Indonesia ini. Karena Buya Yahya ini juga pernah belajar ataupun menimba ilmu kepada Habib, yaitu di Yaman, di Tarim sana ya teman-teman. Jadi Buya Yahya ini nggak enak gitu ya. Padahal kalau mereka itu menolak untuk tes DNA, coba buktikan, yaitu kitab nasab, kitab sezaman, sejarah. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini ada video dari Kiai Imadul Alban tadi, coba mari kita dengarkan ya penjelasan dari beliau. Jika bicara tentang darajah, Allah menggunakannya utul ilma, orang yang dikasih ilmu agar orang berilmu tidak sombong dengan ilmunya. Sementara ajaran-ajaran lain selain ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Seperti jika ada orang yang mengatakan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh keturunannya. Siapa orang yang keturunan orang besar, maka dia orang yang paling mulia. Ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia dilahirkan, tapi apa kualitas dia dalam kehidupan. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia bapaknya, tapi dilihat dari seberapa besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ajaran yang berbeda dengan itu wajib ditolak dan tidak boleh diterima, karena tidak ada sumber dari ajaran Islam, dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi misalnya, yang asli sekalipun,
Dia tidaklah lebih mulia dari yang lainnya kecuali dia telah membuktikan kualitas dia dalam kehidupan dari sisi ilmunya dan bagaimana akhlaknya dalam berinteraksi dengan sesamanya. Itu yang asli. Apalagi yang palsu. Orang ngaku turunan Nabi tapi palsu. Saya ibu-ibu telah meneliti secara ilmiah bagaimana pengakuan-pengakuan orang yang selama ini mengaku sebagai keturunan baginda Nabi. Setelah diteliti secara ilmu sejarah, ilmu nasab, ternyata mereka bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi ternyata mereka bukan orang Arab acan. Dilihat dari ilmu nasab tidak nyambung. Dilihat dari ilmu sejarah fiktif. Nama-nama yang disebutkan sebagai luhur mereka ternyata adalah orang-orang yang tidak ada orangnya. Jejodok-jejodok sawah. Disebutkan nama-namanya tetapi kemudian tidak ada dilihat dari kesejarahan yang ditulis oleh ulama dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Tidak ada mereka disebut sebagai orang-orang yang mempunyai pangkat dalam kehidupan, baik sebagai orang kaya maupun sebagai ulama. Jangankan sebagai orang kaya yang mereka mengaku bahwa leluhur mereka pindah dari Irak ke Yaman, membawa kekayaan berpuluh-puluh onta, ternyata itu cerita palsu belaka. Mereka mengaku bahwa mereka turunan Nabi yang pindah ke Yaman dari Irak. Ternyata saya telusuri, ketemu itu namanya. Memang Ahmad bin Isa adalah sebagai keturunan Nabi asli pakai sod. Dia ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab 435 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Muntaqilatut Talibiyah 470 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Majdi 490 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Fakhri 700 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Asili 787 Hijriah. Dia ada di dalam kitab As-Sabatul Musan 780 Hijriah. Dia juga ada di dalam kitab Umdatut Talib Al-Kubra 828 Hijriah. Tapi tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah, di mana para Habib Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Ubaidillah. Ahmad bin Isa ini benar turunan Nabi. Dia punya anak namanya Muhammad, Ali dan Husain, terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab semuanya ada, tapi tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti apa yang diaku oleh para Habib-Habib Ba'alwi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai Habib-Habib Ba'alawi ini, yang dimana mereka itu mengklaim sebagai zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mencangkokkan nasabnya kepada leluhurnya itu adalah Ubaidillah ya teman-teman, mencangkokkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa dan sambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataannya tidak ditemukan bahwasanya Ahmad bin Isa ini memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ya membohongi kaum muslimin. Jadi mereka juga tertipu leluhurnya yang mencangkokkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa. Nah, pada intinya mereka itu bukan cucu dari Rasulullah SAW, melainkan adalah cucu Ubaidillah. Ya pantas saja ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai muslimin ini kan mencintai Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana beliau ini adalah manusia yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini, yang pernah hidup 1400 tahun yang lalu teman-teman. Akhlaknya mulia, tapi kenapa anak cucunya yang ada di Indonesia ini malah kelakuannya seperti itu teman-teman ya, suka marah-marah, kalau ceramah dawir, khurafat, memalak, meminta secara paksa, mengatasnamakan ya cucu Nabi, kalau ente nggak ngasih nanti ente tidak akan mendapat syafaat dari saya gitu. Nah seperti itu, ternyata cucu palsu teman-teman. Allahu Akbar. Jadi saya juga sedih ya teman-teman ya. Kenapa sedih? Karena kita sebagai muslimin ini, terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini, selama ini dibodoh-bodohi oleh mereka yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Kasihan kaum muslimin yang ada di Nusantara ini teman-teman ya. Jadi mereka itu sudah tertipu 100 tahun. Ya, 100 tahunan. Yang dimana mereka itu menyebarkan khurafat-khurafat, menyebarkan
ya ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kuburan-kuburan dibuat megah, dikasih foto, bahkan dimintai berkah dan lain-lain. Itu adalah ajaran dari Habib Alawi ya teman-teman. Nah, maka dari itu bisnis kuburan ini rungkat, bisnis makam rungkat, bisnis dawir rungkat, bisnis apalagi? Bisnis nasab juga rungkat. Nah, dengan adanya tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani ini, banyak kaum muslimin ini yang sadar, oh selama ini kita ditipu. Nah, ini seperti Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Ustadz Adi Dayat harus melek. Apakah nggak melihat bagaimana mereka itu ketika berceramah yang sangat jauh sekali dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.